Rasul sayang kasih Rasul ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjumpa lagi di kajian Mausu'ah Aisyah di channel LDPWNU, Lembaga Dakwah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhirnya. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang sedang diberi ujian dengan mengalami COVID-19, semoga diberi kesembuhan dan dapat beraktivitas sebagaimana biasa, dan semoga COVID-19 segera berlalu dari negara kita tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini pada pertemuan kali ini kita masih tetap akan melanjutkan membahas tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ini seperti kita membaca karya dari tokoh yang pada kajian awal kita kupas, ya, bagaimana profil dari tokoh tersebut, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah, ketika kita mengupas tokoh, di sana biografi tokoh itu pasti juga ada karya. Nah, ini kita membicarakan karya beliau sebagai bentuk agar kita lebih memahami Sayyidah Aisyah, mendalami pikiran-pikiran beliau Sayyidah Aisyah melalui ini tadi karya-karya beliau. Ini salah satu karya yang nanti kita akan membahas tentang masih tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika di rumah dan berada di tengah keluarganya. Artinya daily life Rasulullah, keseharian Rasulullah, ya. Nah, termasuk nanti salah satunya adalah cara beliau dahar atau makan, gitu. Nah, sebelumnya ini ada juga satu hadis tentang hadiah dan sedekah.
yaqbalul hadiyah wa la yaqbalus shadaqah. Wa an abi bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ani ibni Abi Mulaikah, wa 'ani ibni Abi Mulaikah, dan hadis saking Ibnu Abi Mulaikah, 'ani ibni Abbas, diceritakan saking Ibnu Abbas, an Aisyah, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Rasulullah yaqbalu itu menerima, kersa bersedia menerima, Rasulullah bersedia menerima al-hadiyata ing hadiah. Wala yaqbalu, tetapi Rasulullah tidak bersedia untuk menerima as-shadaqata ing shadaqah. Rawahu Ibnu Sa'din. Nah, ini menerangkan bahwa Rasulullah itu ketika ada orang yang ngaturi hadiah, beliau bersedia untuk menerima. Bahkan beliau kalau diaturi hadiah itu pasti beliau akan membalas hadiah tersebut, maksudnya pemberian hadiah tersebut, ya. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau ada yang memberi hadiah, sebaiknya kita juga membalas pemberian hadiah tersebut, ya. Nah, tapi kalau sedekah ini beliau tidak mau menerima. Nah, apa bedanya? Ya, kalau sedekah itu kan untuk innamas shadaqatul fuqara wal masakin, ya. Sedekah itu untuk orang yang tidak mampu, untuk orang yang fakir, miskin. Ibaratnya orang yang level ekonominya itu lebih rendah daripada yang memberi. Nah, sehingga ini Rasulullah memang tidak boleh diberi sedekah, karena kemudian ini levelnya menjadi seperti Rasulullah lebih rendah daripada yang memberi sedekah itu, gitu. Sehingga kalau ada orang yang ngaturi Rasulullah sesuatu gitu, Rasulullah pasti bertanya, ini as-shadaqah hadiah, ini sedekah apa hadiah? Kalau yang ngaturi bilang ini sedekah, Rasul, oh kalau sedekah sana kasihkan ke ahlus sufah. Ahlus sufah kemarin di awal pertemuan sudah saya jelaskan, ya. Itu beliau mereka fakir miskin yang sebatang kara dan tidak punya rumah, sehingga hidupnya di emperan masjid, di serambi masjid. Nah, mereka tidak memiliki kebutuhan dasar itu, mereka ya baik pangan, papan, sandang itu sangat terbatas, bahkan rumah tidak punya. Nah, ini jadi kalau ada yang ngaturi Rasulullah sedekah, sana bukan di sini tempatnya di ahli sufah. Tapi kalau hadiah, ya hadiah itu, ini kalau hadiah ini mengandung, ini bukan untuk orang yang level ekonomi lebih rendah, tapi hadiah ini sebagai bentuk penghormatan, gitu ya. Kita menghormati guru kita, lalu kita ngaturi makanan atau apa, ya, sebagai bentuk
rasa penghormatan kita pada guru kita. Nah, itu hadiah. Sebagai kita menghormati kita ini. Nah, makanya kalau hadiah ini Rasulullah itu biasanya membalas, memberi hadiah lagi. Ya, kamu sudah memberi hadiah, ini hadiah lagi gitu. Maksudnya dibalas itu hadiahnya, jadi saling memberi. Mungkin kalau sekarang tukar kado ya, kalau zaman sekarang itu misalnya ada istilah tukar kado. Nah, itu tukar hadiah itu ya. Nah, hukumnya mubah gitu ya. Kalau sedekah itu sunnah. Nah, maka dari sini terlihat bahwa memang haram ya sedekah kepada Rasul ya, dan juga Ahlul Bait itu tidak boleh. Tapi kalau hadiah itu boleh gitu, ya. Maksudnya Nabi itu tidak boleh menerima sedekah karena posisi beliau itu yang ya sudah melebihi di antara orang-orang yang melebihi di antara orang-orang yang memberi, bahkan yang memberi sedekah posisinya gitu ya, maka tidak boleh gitu. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, itu tentang bagaimana Rasulullah membedakan antara sedekah dan hadiah gitu, dan bagaimana Rasulullah selalu menerima, kalau menerima hadiah itu wajib gitu alaiha, artinya memberi yang membalas memberi dengan yang minimal senilai minimal itu. Makanya kalau kita diberi orang, memang sebaiknya kita kemudian juga kalau kita punya yang minimal senilai dengan itu ya kita beri. Misalnya ada yang memberi makanan gitu ya, nah, kita mungkin juga ater-ater. Makanya tradisi ater-ater di masyarakat kita itu kan tradisi saling memberi hadiah. Itu sesuatu yang bagus karena ini seperti juga menjadi seperti social awareness gitu, kesadaran sosial yang kita menumbuhkan saling peduli gitu ya. Nah, ini di Indonesia itu bagus sekali yang ada tradisi ater-ater saling memberi makanan gitu ya ke tetangga, apalagi momen-momen kalau tidak COVID itu momen-momen puasa ini banyak yang memanfaatkan untuk saling memberi ater-ater itu ya, beri makanan ke tetangga-tetangga, nanti tetangganya besoknya lagi gitu, gantian kadang begitu ya, meskipun tidak ada aturan tertulis atau kewajiban ini gantian, tapi orang pasti tahu gitu, nah ini gantian itu gitu ya. Ini saling memberi. Yang terpenting jangan sampai itu memberatkan yang dianggap sebagai kewajiban, jangan sampai seperti itu. Karena ini sifatnya kan seperti hadiah itu. Kecuali kalau kemudian kita memberi tetangga kita yang secara ekonomi, secara kondisinya emang termasuk fakir miskin, maka kita niati sedekah, bukan lagi hadiah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana Nabi ketika
dahar gitu ya, makan, menikmati hidangan ya, yang berkaitan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, hadis saking Sayyidah Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, inna Jibrilah atani. Suatu ketika malaikat Jibril pernah mendatangiku ya, mendatangi rumahku maksudnya, wa ana akilun, dan pada saat itu saya sedang makan, mutakian, dalam kondisi bersandar. Nah, jadi kalau rumah orang Arab itu memang yang asli itu untuk ruang tamu itu tidak memakai kursi yang seperti kita punya gitu, kursi yang tinggi tidak ya, tapi ada semacam kursi yang nempel di tembok yang di bawah itu, jadi lesehan seperti itu ya. Nah, Nabi saat itu sedang dahar sambil bersandar begitu. Jadi kan duduk lesehan gitu tuh sambil bersandar, entah itu di tembok atau di kursi ini bukan kursi yang seperti di kita ya, tapi maksudnya kursi yang memang bawah gitu, seperti orang Jepang apa itu kan, itu di bawah gitu. Seketika malaikat Jibril ya marah gitu ya. Faqala ayasuluka antakuna malikan. Kamu itu Nabi suka apa untuk menjadi raja, tapi raja yang di sini adalah raja yang konotasi negatif ya. Jadi ada kata malik atau raja itu kadang ada konotasi positif, ada konotasi negatif, tergantung dari konteks kalimat tersebut. Misalnya di Al-Quran itu juga banyak cerita tentang raja yang konotasinya positif gitu. Ada juga yang konotasinya negatif gitu ya. Nah, maksudnya di sini ini negatif dari sisi kayak bosi gitulah, bahasa sekarang tuh kok gayanya bosi gitu. Fahalani qauluhu, maka ucapan Jibril itu membuat aku takut, menakutkan ingsun qauluhu, ucapannya Jibril. Rawahul Hakim wa Tirmidzi. Jadi ini sebagai salah satu etika ketika makan ini, jangan sampai ini maksudnya bersandar di sini ini gaya bosi ya. Gaya ngebus, kayak arogan gitu, gaya arogan seperti itu. Jangan sampai seperti itu ketika makan gitu ya. Nah, ini maksudnya hadis ini seperti itu. Jadi Nabi sampai ditegur oleh malaikat Jibril, loh Nabi kok gitu gayanya ya. Mungkin kalau sekarang makan sambil gimana, yang gayanya itu gaya sangat arogan, mungkin membuat orang menjadi takut gitu ya. Ya itu di tiap daerah mungkin beda-beda ya. Kalau kita tidak mungkin makan bersandar itu karena kita duduknya di kursi gitu ya. Kursi yang maksudnya yang kursi yang kita punya itu kan tidak mungkin makan bersandar gitu. Tapi maksudnya ini bersandar itu ya kalau kita pahami ini, kemudian ada kata-kata ayasuruka antakuna malikan itu yaitu tadi ada gaya-gaya arogan, ada gaya-gaya kesombongan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi sombong itu kan memang perbuatan yang sangat dilarang. Nah, termasuk dalam hal makan jangan sampai ada kesan kesombongan
ya di dalam kita makan itu. Kita pasti kita pasti bisa merasakan ya, ketika ada orang makan ada gayanya yang biasa, ada yang gayanya emang mengandung mungkin kesombongan atau apa. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak etis ya. Tidak etis dilakukan ya. Dan Rasulullah sendiri sampai pernah ditegur ketika melakukan itu. Nah, kemudian ini juga menarik. Ya ghasilu ya an Abi Salamata an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana onos an Nabi sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, ketika Nabi menghendaki ayakula untuk dahar, au yashraba atau ngunjuk minum, salah, maka Nabi itu membasuh yadaihi ing kedua tangannya, astone tsumma akala nuli, lalu makan, wasyariba dan minum, rawahu Ahmad. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak orang ya, ada Urwah, Abu Amr, Aswad, Yahya bin Ya'mar, Abdullah bin Abi Qais gitu. Ini jadi ajaran untuk cuci tangan sebelum makan. Ini ternyata tidak hanya dikenal dalam dunia medis modern, tapi ini memang sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi jauh sebelum ada dunia kesehatan yang modern soal mencuci tangan sebelum makan atau sebelum minum bahkan. Jadi tidak hanya sebelum makan, bahkan sebelum minum. Ini mungkin kita yang jarang ya melakukan sebelum minum, kita cuci tangan. Nah, ini ada di satu sisi dengan kondisi COVID-19 ini sepertinya kita ada hikmahnya, dari sisi kita menjadi hidup lebih bersih, bahkan kemudian kita menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Kita cuci tangan tidak hanya sebelum makan, tapi juga sebelum minum dan bahkan sering-sering cuci tangan. Nah, ini ternyata ya sudah diajarkan gitu oleh Nabi dan dicontohkan. Nabi selalu sebelum makan dan sebelum minum. Nah, jadi tidak hanya makan saja, tapi bahkan sebelum minum. Nah, mungkin memang kemudian kalau kita renungkan ya, mungkin COVID ini juga mengingatkan kita yuk hidup lebih bersih, biasakan cuci tangan gitu ya. Tidak hanya sebelum makan tapi juga sebelum minum. Yang itu sebenarnya kita itu lupa pernah diajarkan Nabi, tapi kita tidak mempraktekkan. Sampai kalau sampai kemudian sekarang yang memperingatkan kita adalah sahabat COVID itu ya. Maksudnya COVID-19 kemudian mengingatkan kita. Lupa ya, sudah diajari untuk cuci tangan kok malah tidak pernah cuci tangan ya, asal aja gitu ya. Nah, Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Ini menurut Sayyidah Aisyah yang setiap hari dengan Nabi melihat sendiri bagaimana kehidupan Nabi yang selalu cuci tangan gitu ya. Nah, mungkin kita akan beginilah, sekarang kan dengan sendok nggak perlu cuci tangan. Nah, itu sesuatu yang tetap tidak betul, karena meskipun dengan sendok ya kita tetap cuci tangan gitu, karena kita kan menyentuh sendok juga gitu. Nah, jadi ini salah satu hikmahnya. Hikmah maksudnya dengan kondisi COVID-19 ini kita kemudian seperti diingatkan ya, bagaimana Nabi mengajarkan cuci tangan, bagaimana kebiasaan Nabi ya,
sebelum beliau dahar atau minum. Nah, ini. Mudah-mudahan aja kita meskipun nanti COVID sudah pergi, ya kebiasaan ini masih tetap kita lakukan. Kebiasaan cuci tangan, wisuh, ya. Nah, kemudian apalagi? Nah ini selain cuci tangan juga Nabi wa anil aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Al Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, ma rafa'tu ma'idata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min baini yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha fadlatun min tu'amin qattu. Ma rafa'tu, tidak pernah ketika aku mengangkat ma'idata Rasulillah, piringnya Rasulullah gitu ya, atau tempat makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min baini yaday Rasulillah, yang ada di hadapan Rasulullah, wa 'alaiha fadlatun min tu'amin qattu, di sana masih ada sisa makanan. Maksudnya Nabi tidak pernah meninggalkan sisa makanan sedikit pun di tempat makan, atau kalau sekarang piring, atau mungkin kalau makan dengan daun pisang ya daun atau apalah ya, pokoknya tempat makan beliau. Jadi beliau itu selalu menghabiskan makanan. Makanya kalau di masyarakat Jawa ya, sampai ada mungkin anak kecil makannya harus habis, kalau enggak nasinya nangis. Nah itu kan, itu logika untuk anak kecil, karena anak kecil kan diajari empati bahkan kepada nasi, maksudnya nasinya nangis itu kan kasihan kan, nasi nangis gitu kan. Ini kan lebih masuk kesadaran anak kecil. Nah kalau sudah besar ini bisa diajarkan bagaimana Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sisa makanan di tempat makannya atau di piringnya gitu. Ya. Jadi sangat-sangat bersih gitu ya. Ini juga ajaran yang sangat bagus ya. Karena kita kalau membuang-buang makanan itu juga termasuk orang yang memubadirkan makanan. Padahal innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Perbuatan tabdzir atau menyiapkan, membuang ya, memubadirkan makanan itu termasuk adalah temannya setan. Maksudnya kadang kita mungkin ketika disuguh itu di jamu ya. Ketika kita bertamu atau kita dalam sebuah pesta gitu, kita ambil makanan ya, karena di situ prasmanan gitu. Nah, kita self service, kita ambil makanan ini ya mestinya sudah kita ukur, jangan sampai kita kemudian nanti membadirkan makanan itu ya. Kemudian kita misalnya sudah tahu di pesta itu nanti kalau kita sudah ngambil banyak terus kita makan hanya separuh, nah yang separuh itu pasti dibuang gitu, ya, oleh pihak panitia dan sebagainya pasti. Nah itu jangan sampai kita menyisakan itu. Nabi tidak pernah mencontohkan, makanya kita harus punya manajemen, antisipasi ketika mengambil makanan. Kita sudah tahu porsi kita itu semana kan begitu ya, seberapa porsi kita itu seberapa, sehingga jangan sampai kita memubadirkan makanan itu. Karena kadang ada juga ya tradisi masyarakat yang kalau itu dihabiskan ini
mungkin itu tradisi priai ya, tradisi masyarakat menengah ke atas. Ini kadang ada anggapan, wah kalau dihabiskan itu kok kayak geragas. Geragas itu apa ya? Tamak atau geragas itu ya kayak orang yang nggak pernah makan gitu, tiba-tiba dikasih makan langsung dihabiskan, tidak sopan. Nah ini salah seperti itu, sehingga kemudian jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan itu menjadi tidak sopan. Ini pandangan yang salah gitu ya, karena justru Nabi mencontohkan itu justru dihabiskan gitu. Nah, saya lihat memang kalau yang di ini memang kita harus mengoreksi gitu ya, di tradisi masyarakat yang punya anggapan kalau kita dijamu atau disuguh itu makannya harus sedikit, jangan dihabiskan. Itu sesuatu yang salah dari sisi pertama memubadirkan makanan, yang kedua juga ini tidak idkhalus surur, tidak menyenangkan hati orang yang menjamu gitu. Sehingga mungkin bisa bertanya-tanya, ini kenapa ya, apa nggak suka atau bagaimana. Saya juga termasuk orang yang biasanya memarahi entah siapapun yang di sebelah saya kalau makanannya nggak habis gitu. Saya paling sebel juga gitu. Kalau nggak habis tuh ya tadi tuh ngambilnya tuh ya yang ngepas, jangan sampai malah tidak habis gitu. Kadang akhirnya saya paksa, kalau nggak habis ya bawa pulang atau gimana. Jadi jangan sampai itu tadi ya, menyisakan makanan. Ini bukan berarti puasa-puasa kita bahas makanan, ini enggak ya. Ya, ini kita membahas dari sisi etika makan gitu. Nah, kemudian Nabi juga wa'an Masruqin, hadis diceritakan dari Masruq an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi, ketika berada di keluarganya, layas aluhum, itu tidak pernah Rasulullah meminta kepada keluarganya itu to'aman ing panganan, qattu sama sekali. Wala yatashahahu, dan juga tidak pernah kemudian seperti orang yang syahwat atau sangat ingin makan. In at'amuhu akal. Kalau kemudian Nabi disediakan makanan, ya Nabi dahar. Wama at'amuhu, wama, dan apapun at'amuhu yang disediakannya ya, mereka menyediakan makanan pada Nabi, qabilah, Nabi menerima. Wama, dan apapun sakauhu yang dihidangkan berupa minuman ya kepada Nabi, syaribah, Nabi minum tanpa banyak tanya. Al-qadi ayyal, maksudnya ini bahwa Nabi itu tidak pernah pilih makanan. Apapun yang dihidangkan itu didahar, dimakan. Minuman apapun yang dihidangkan itu juga diminum ya. Jadi tidak pernah seperti di sinetron kita misalnya, ini makanan apa, aku dikasih makanan ini misalnya, tidak pernah Nabi sekalipun gitu. Jadi ketika di rumahnya tidak ada
di dalam beliau, di rumah beliau tidak ada makanan misalnya, ya Nabi tidak pernah kemudian menuntut harus ada makanan, ya. Dan kalaupun ada makanan, ya apa itu yang ada itu dimakan. Tidak pernah kemudian aku nggak suka ini, aku buatkan yang itu, atau ini, tidak pernah. Ya apapun yang ada itu, ya, itu yang didahar atau dimakan oleh Nabi. Ini luar biasanya. Itu juga minuman, apa yang ada di situ. Nah, ini menunjukkan makan ini memang sesuatu yang hukumnya mubah, yang diperintahkan, karena tetap dalam Al-Quran juga ada, ya, fakulu washrabu itu kan, tapi wala tusrifu gitu ya, tetap ada perintah-perintah untuk makan makanan yang halal, bergizi gitu ya. Banyak dalam Al-Quran, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Halal saja nggak cukup, tapi harus juga nutrisinya lengkap, bergizi, ya. Jadi makanan halal tapi tidak bergizi itu juga tidak dianjurkan. Al-Quran tidak pernah meminta halal itu mendekati halal gitu, tapi ada thayyib di situ. Nah, sehingga memang esensinya adalah makan, ya. Tapi kemudian Nabi tidak pernah memilih-pilih, hari ini aku harus makan daging kambing, besok ini, tidak pernah. Apa saja yang dihidangkan ya dimakan oleh beliau. Minumannya juga begitu. Nah, ini yang perlu kita contoh, gitu ya. Tidak rewel soal makanan. Terimalah gitu ya. Tempe itu juga bergizi, tahu juga bergizi. Nah, itu. Jadi ini luar biasanya Nabi, ya. Bagaimana tidak semua orang memang ya bisa menerima makanan apapun yang dihidangkan itu. Ya, kadang milih, belum lagi rasa gitu ya. Wah ini kurang ini kurang itu, terus gak mau dimakan, akhirnya badir semua. Nah, Nabi tidak pernah, selain tidak mubadir, juga menghargai yang sudah memasak makanan itu. Jadi, kita menghargai yang memasak makanan itu ya dengan memakannya. Ya. Nah, ini etika bagaimana kita, ya, meski sulit kita coba untuk meneladani Nabi dalam hal memakan apa saja yang dihidangkan tanpa kita pilih-pilih makanan. Nah, etika lagi ini ya, cara kita memberikan makanan kalau sekarang. Tadi untuk kita sendiri agar bagaimana kita tidak pilih-pilih makanan. Nah, ini yang satunya ini, wa anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi diaturi bidobin, makanan yang berupa daging biawak. Biawak itu boleh ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah berkata, utiya Rasulullah, Rasulullah diaturi. Ini kalau utiya Rasulullah ini, Rasulullah yang ngaturi ini bukan dari keluarganya. Kalau keluarga Rasulullah kan pasti tahu apa makanan kesukaan beliau, apa yang tidak disukai pasti pada tahu gitu ya. Nah, ini orang lain kalau ngaturi itu kan tidak tahu kesukaan beliau apa gitu ya. Nah, satu ketika ada yang ngaturi itu berarti orang yang di luar rumah beliau, yang tidak tahu kesukaan beliau. Nah, ini harus dibedakan dengan hadis yang tadi. Kalau hadis yang tadi itu kan apa yang dihidangkan di dalam rumah, artinya tapi dalam rumah itu sudah paham apa kesukaan makanan kesukaan beliau dan apa yang bukan kesukaan beliau ya.
Itu kalau yang tadi. Kalau yang ini nih ada orang ngaturi gitu. Entah sahabat gitu ya, sahabat Nabi ngaturi makanan yang berupa daging biawak. Padahal Rasulullah itu tidak pernah kerso makan daging biawak, tapi juga tidak pernah melarang. Artinya dia itu menunjukkan kebolehannya daging biawak. Beliau sendiri sebenarnya mungkin kurang suka dengan daging biawak, tapi beliau tahu itu bukan hal yang haram, sehingga tidak melarang juga. Tapi beliau nggak kerso makan. Nah, kemudian lalu Sayyidah Aisyah melihat itu, waduh, mungkin begini ya, loh kok dia Nabi diaturi kok daging biawak, ya pasti nggak didahar sama Rasulullah. Sudah paham karena ya sudah paham lah, namanya Sayyidah Aisyah sudah paham mana itu makanan yang disukai dan yang tidak. Nah ini kan karena tidak disukai. Lalu Sayyidah Aisyah begini, ya Rasulullah, ala nut'imuhul masakin, bagaimana ya, maksudnya mbok yo ini kita kasih kepada orang miskin, maksudnya biawak tadi, karena Sayyidah Aisyah tahu kalau Nabi itu tidak dahar biawak. Gimana kalau ini kita kasihkan ke orang miskin? Jawab Nabi apa? La tut'imuhum mimma la ta'kuluna. Jangan kamu kasih sesuatu yang kamu tidak suka makan itu. Ya, atau yang lain ada riwayat dalam redaksi yang lain, atau sodakinah mimma bima la ta'kulina. Kamu mau menyedekahkan sesuatu yang kamu nggak suka, gitu ya. Rawahu Ahmad wal Khatib. Ya, ini maksudnya ketika kita memang tidak suka, misalnya nggak suka makanan atau apa gitu ya, kita sendiri nggak suka untuk makan makanan itu, ya masa sudah diberikan orang lain, dong kita saja nggak suka gitu. Sama dengan apa itu namanya, ya tidak hanya makanan ya, dalam hal kita sedekah atau kita memberikan sesuatu ya. Ada dalam Al-Quran itu wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Ya. Jangan sampai kamu itu apa namanya sengaja untuk memberikan yang jelek atau sesuatu yang tidak kamu sukai. Ya. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, artinya saat itu diceritakan, kalau ini beda konteks tapi beda cerita tapi hampir sama ininya ya. Saat itu, kalau yang ayat itu bercerita tentang bagaimana sahabat di Madinah itu mereka menaruh buah kurma ya, buah kurma gitu untuk diambil oleh para sahabat yang kondisi ekonominya memang fakir atau miskin. Nah, tapi di antara buah kurma yang ditaruh di rumahnya itu sehingga orang bisa ngambil itu ada yang dicampur antara yang layak dimakan dan yang tidak layak dimakan kira-kira. Nah, kemudian diingatkan oleh Allah itu ya, kalau kamu sendiri gak suka makannya gitu ya, masa diberikan pada orang lain. Sama dengan ini gitu. Jadi nah, padahal ini maksudnya ini biawak gitu ya, yang halal, tapi Nabi memang tidak suka gitu. Nah, terus mau disedekahkan kepada orang miskin. Nah, kemudian Nabi loh, wong kamu aja nggak suka, saya juga nggak suka gitu ya.
Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya tadi yang kalau menyederhanakan orang miskin kan ini ya, tidak boleh dengan apa yang tidak kita suka makan. Ya mungkin kita ini sih tidak kaitannya dengan solusinya bagaimana, tapi maksudnya ini tentang bagaimana agar kita tidak memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak memakannya, ya, atau tidak suka memakannya gitu. Nah, makanya memang sebaiknya kalau kita mau memberi hadiah orang atau apa, mungkin bisa kita tanya dulu ya, itu kira-kira suka nggak ya, kalau ini aku punya tempe mendoan, kira-kira dia suka tempe mendoan nggak ya, misalnya gitu. Ini yang Nabi tidak pernah makan ya, mungkin bisa saja di antara keluarga Nabi yang lain mungkin ada yang makan biawak, mungkin sehingga bisa diberikan pada mereka. Nah, kalau kaitan dengan ini ada hadis-hadis juga yang berkaitan dengan bahwa bagaimana Nabi makan kurma kayak gitu ya, anggur. Nah, itu memang karena di sana ya makanan pokoknya itu gitu, kurma itu dan juga anggur. Nah, tidak kemudian kita kalau gitu kita juga harus makan kurma dan anggur. Nah, itu kan nanti malah memberatkan ya. Di negara kita kan dua hal itu bukan makanan yang murah yang bisa kita dapatkan dimanapun dengan harga murah, kan bukan termasuk makanan yang untuk menengah ke atas gitu ya, sehingga jangan sampai ini menjadi semacam dianggap bahwa kalau buka itu harus misalnya dalam konteks bulan puasa ini, kalau buka itu harus dengan kurma, misalnya kurma dulu baru. Nah, itu yang memberatkan kalau kayak gitu. Gak ada juga perintah Nabi terus dan kalaupun kemudian diceritakan Nabi berbuka dengan kurma, tapi memang karena itu makanan pokoknya ya. Kalau kita ya kolak itu kan gitu, misalnya berbuka es buah, kolak, bukan kurma ya. Sehingga kalau kemudian memahaminya seperti itu, buka harus dengan kurma gitu ya. Nah, sebenarnya ya itu akan menjadi agama kok sulit banget gitu ya. Agama kok hanya untuk orang yang punya uang, orang berduit yang bisa beli kurma, bisa beli anggur gitu. Ya. Jadi karena banyak ya, misalnya ya Nabi memang minum, misalnya Nabi suka minum nabid ya, perasan anggur waktu pagi dan sore hari. Ya memang di sana anggur itu ya murah dan memang buah yang ya kalau kita itu kayak pisang lah kan begitu. Nah, sehingga kalau ini kemudian dijadikan kita harus meniru Rasulullah makan dari sisi jenis makanannya ya, tentunya itu akan menjadikan agama itu menjadi sulit gitu. Padahal Nabi sendiri sudah ngendikan agama Nabi diutus itu ya, bagaimana agama itu bisa dirasakan mudah oleh umat Islam. Seperti ini ya, ini ada ahabbu syarabu ilaihi al-asalu kana ahabba syarabi ila Rasulullah al-asal, bahwa minuman yang paling disukai oleh Rasulullah itu madu. Nah, ini juga hal yang tidak mudah di kita itu ya, madu itu ya, maksudnya pertama madu yang asli.
Kemudian karena ahab basyara bila Rasulillah, juga dari Sayyidah Aisyah, al-huluwul baridu. Ada juga minuman yang disukai Rasulullah itu yang manis dan yang dingin. Wahul Hakim wa Ahmad at-Tirmidzi. Es teh manis. Es campur itu manis dan dingin ya. Nah, ya maksudnya kalau di konteks kita gitu ya. Kalau di Arab itu ya manis dan dingin apa ya? Ya mungkin perasan anggur manis itu bisa gitu. Atau madu yang didinginkan ya. Kan belum ada es dulu. Nah, atau belum ada kulkas. Nah, maksudnya di sini kita jangan terjebak pada jenisnya. Ya. Karena itu akan berbeda-beda tiap negara, itu kan kita punya makanan pokok yang ya berkaitan dengan kondisi lingkungan di negara tersebut. Kita nggak ada pohon kurma di sini. Ya, sementara Arab kurma semua gitu. Nah, baratnya kalau Nabi misalnya ya, kemudian Nabi saat itu diturunkan di daerah yang penduduknya makanan pokoknya sagu misalnya, ya kita ya sulit juga gitu kan. Kalau kemudian kita letterlek memahami apa yang dimakan atau yang didahar oleh Nabi itu gitu. Nanti yang perlu dipahami bukan kepada isinya gitu. Tapi kita melihat saja pasti senang yang manis misalnya kayak gitu ya. Ya kita menjadi tahu apa makanan kesukaan Nabi seperti itu. Kalau kemudian kita punya rezeki gitu kan ya bolehlah kemudian ya cobalah kita makan makanan yang disukai Nabi seperti apa sih gitu. Kan kadang kita juga misalnya misalnya yang muda-muda ini punya idola apa, kadang kan juga kepo juga apa sih yang disukai sama ini gitu ya. Nah, udah mau mencoba ya sama gitu. Sama dengan ini ya. Ada juga hadis an Ummi Sa'adin qalat, hadis dari Ummu Sa'ad dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah. Suatu saat Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Wa ana indaha, pada saat itu aku di situ, kata Ummu Sa'ad. Hal min ghada, ada apa ini yang bisa untuk makan gitu ya. Qalat, lalu Sayyidah Aisyah jawab, indana khubzun wa tamrun wa khallun. Ini kami punya roti, punya kurma, punya cuka. Nah, ini semua juga makanan pokoknya di sana ya. Ada khubuz itu. Kita sih bukan makanan roti itu termasuk makanan mewah. Maksudnya kalau kita mengikuti itu kita harus makan roti lah, itu nanti ya agama hanya untuk yang bisa makan roti kan begitu. Makhlun dan cuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ni'mal idam al-khallu ya. Sebaik-baik bumbu atau ya cuka itu bisa dianggap bumbu atau apa ya. Kalau makanan kan bukan. Itu al-khallu. Sebaik-baik bumbu lah bisa kita ini kan. Itu cuka. Allahumma barik fil khalli. Semoga Allah memberkati, memberikan barokah pada cuka itu. Fa innahu kana idamal anbiya'i. Bahwasanya cuka itu juga bumbu para nabi qabli, sebelum Nabi Muhammad. Walam yaftaqir baitun fihi khallun, dan rumah yang ada cukanya pasti tidak akan kekurangan. Rawahu Ibnu Majah ya, karena cuka itu kan bisa untuk macam-macam, kira-kira kan begitu ya, sehingga ini juga sudah dikenal dari sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ternyata sangat suka dengan cuka. Nah, kalau cuka ini mungkin kita ya mudah gitu ya, tapi
tidak mesti juga kita menggunakan cuka kan gitu. Nah, tapi kalau itu hal yang terjangkau. Nah, ini bagaimana etika Nabi ketika makan ya. Dan Nabi juga kita tahu Nabi tidak pernah sampai kekenyangan kalau dahar itu. Karena beliau juga menekankan bahwa harus ada space di perut kita, itu harus dibagi 3 space itu ya. Untuk makanan, untuk minuman, juga untuk kita ruang, maksudnya untuk mengolah makanan minuman itu. Jangan sampai kemudian kita sampai menggeh-menggeh karena kekenyangan ya. Kekenyangan itu hal yang sangat dibenci juga oleh Nabi. Jangan sampai kita kekenyangan gitu. Nah, makanya setiap orang pasti punya porsi yang berbeda-beda, yang kemudian kalau dokter itu kemudian melihatnya dari kebutuhan kalori tiap orang itu juga pasti berbeda. Nah, berkaitan dengan aktivitas dari orang tersebut sehingga menjadikan kebutuhan kalorinya menjadi berbeda-beda gitu. Nah, itu yang juga perlu kita ketahui. Jadi masalah makanan, etika makan dan sebagainya ini memang sampai diatur, misalnya sampai tidak boleh kenyang, ada pembagian. Ini kan memang ada kaitannya ya dengan kesehatan lambung kita. Kita makan tidak teratur atau kebanyakan apa gitu, itu pasti juga lambung kita akan terganggu. Maka memang penting untuk kita ketahui bagaimana sih makan, jenis makanannya yang baik. Kalau soal cara makannya ini sudah dicontohkan oleh Nabi banyak ya. Dan yang terpenting bagaimana jangan sampai kita ini memubazirkan makanan, tidak menghabiskan makanan yang di piring kita. Jangan sampai kita harus menghabiskan sampai habis gitu ya. Nanti nasinya nangis tuh kalau untuk anak-anak seperti itu ya. Kita cukupkan sekian. Besok kalau Kamis itu bukan saya, ada ustadz lainnya. Kita insya Allah akan bertemu lagi hari Jumat, mudah-mudahan bisa ditakdirkan untuk bertemu lagi. Dan sekali lagi terima kasih pada LDPWNO yang telah memfasilitasi kajian di bulan Ramadan ini. Jazakumullah sanal jaza, itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih juga kepada yang mengikuti kajian ini, baik yang mungkin setia mengikuti ataupun mungkin yang baru mengikuti. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang, dan pasti itu banyak yang kurang atau salah atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.